Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas sama-sama dari BHF 983, 989, dan 997. Tanggal 23 Agustus. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat 983. Hari ini, keagungan Allah menyelimuti dan menerobos jiwaku sampai ke relung-relungnya. Keagungan Allah meliputi diriku dan membanjiri aku, sehingga aku sepenuhnya tenggelam di dalam keagungannya. Aku lebur dan menghilang sepenuhnya di dalam Dia, seperti dalam sumber hidupku, seperti dalam kehidupan yang sempurna. Lanjut 989. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkau tahu bahwa hanya Engkaulah yang dikasihi oleh jiwaku. Jiwaku sepenuhnya terbenam di dalam Engkau ya Tuhan. Kalaupun aku tidak memenuhi satupun dari hal-hal yang telah Engkau nyatakan kepadaku, oh Tuhan, aku sungguh merasa damai karena aku telah melaksanakan apa yang dapat aku laksanakan. Aku sungguh-sungguh tahu, oh Tuhan, bahwa Engkau tidak membutuhkan karya-karya kami, hanya kasih yang Engkau tuntut. Lanjut di 997. Malam ini, ketika aku mendengar madah selamat malam Kepala Kudus Yesusku dari radio, tiba-tiba rohku melesat ke pangkuan Allah yang misterius, dan aku tahu apa yang memberikan keagungan kepada suatu jiwa dan apa yang sungguh berarti bagi Allah. Kasih, kasih, dan sekali lagi kasih. Aku tahu bagaimana semua yang ada dipenuhi dengan Allah dan bagaimana kasih Allah seperti itu membanjiri jiwaku sehingga aku tidak mampu melukiskannya. Berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat, karena disinilah letak keagungannya. Hari ini kita bahas 3 nomor. Kalau 983 itu bicara tentang persekutuan dengan Allah. Sedangkan 997 kita berbicara tentang pengajaran ilahi. Di 983 dikatakan, hari ini, keagungan Allah menyelimuti dan menerobos jiwaku sampai ke relung-relungnya. Aku lebur dan menghilang sepenuhnya di dalam Dia, seperti di dalam sumber hidupku, seperti dalam kehidupan yang sempurna. Ini suatu pengalaman sharing yang dialami oleh Suster Faustina dan juga sekaligus sebagai rasa syukur, pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Bisa juga menjadi suatu doanya Suster Faustina bahwa aku lebur dan menghilang sepenuhnya di dalam Dia, seperti di dalam sumber hidupku, seperti dalam kehidupan yang sempurna. Suatu pujian, suatu rasa syukur, dan suatu doa, suatu ungkapan sukacitanya Suster Faustina. Dan dilanjutkan dengan doa Suster Faustina, ya Tuhanku dan Allahku, Engkau tahu hanya Engkaulah yang dikasihi jiwaku. Jiwaku sepenuhnya tenggelam di dalam Engkau. Dalam doa tersebut juga jadi ada satu ungkapan dari Suster Faustina bahwa hanya Engkaulah yang dikasihi oleh jiwaku. Menunjukkan satu prioritas, satu keutamaan yang paling penting, yang paling berharga,
Hanya Engkau lah yang ada di dalam jiwaku, yang dikasihi oleh jiwaku. Nah, kita lanjut ya dengan permasalahannya ya. Permasalahannya adalah, kalaupun aku tidak memenuhi satupun dari hal-hal yang telah Engkau nyatakan kepadaku. Jadi di sini Suster Faustina mengungkapkan suatu keadaan, suatu kondisi, dikatakan bahwa kalaupun tidak memenuhi satupun hal-hal yang Engkau nyatakan kepadaku, aku sungguh merasa damai. Biasanya kan kita kalau dapat tugas dan tidak bisa melaksanakan, ada perasaan khawatir, nanti bagaimana kalau nggak dilaksanakan ya. Tapi di sini Suster Faustina menunjukkan suatu sharing yang dialami oleh dia, walaupun tidak memenuhi satupun hal-hal yang Engkau nyatakan, tapi aku merasa damai. Karena aku telah melaksanakan apa yang dapat kulaksanakan. Ini satu kunci, satu pengalaman dari Suster Faustina. Tugas itu berhasil atau nggak berhasil, Suster Faustina nggak merasa khawatir, nggak merasa takut, nggak merasa hal-hal yang negatif. Dia tetap merasa damai karena dikatakan karena dia sudah melakukan apa yang dia bisa lakukan. Nah, ini menjadi refleksi juga buat kita semua. Kalau kita dapat tugas, kita tidak lakukan, ada perasaan takut ditegur, takut salah, takut hasilnya jelek, wajar. Karena kita belum melakukan dengan bagaimana seharusnya ya. Tapi Suster Faustina di sini mau sharing bahwa apa yang Engkau kehendaki sudah aku lakukan sesuai dengan kemampuanku. Dan kalau ternyata hasilnya enggak memuaskan, enggak bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau pun, Suster Faustina tetap merasa damai. Karena aku telah melaksanakan apa yang dapat kulaksanakan. Jadi tugas kita, PR kita, tanggung jawab kita adalah melaksanakan apa yang harusnya kita laksanakan. Sedangkan bagaimana hasilnya, ya terserah. Nggak usah ada rasa takut, nggak usah jadi bohong, nggak usah jadi nipu ya. Tapi tetap bisa merasakan damai karena dia sudah melakukan apa yang paling baik yang dia bisa lakukan. Contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, yang saya lakukan dulu adalah saya misalnya melakukan sesuatu, misalnya di sekolah deh, dapat tugas, dapat PR. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ternyata nggak bisa dapat jawaban, nggak menemukan jawaban, saya pun nggak merasa khawatir, saya pun nggak merasa takut karena itu yang saya bisa, segitu-gitunya. Dan kalau hasilnya ternyata nggak memuaskan, ya sudah, itu harus saya terima juga. Karena memang saya sudah pakai sesuai dengan seluruh kemampuan saya. Tapi kalau misalnya dikasih tugas, ditunda-tunda dan akhirnya tidak ada waktu untuk melaksanakan, ada rasa takut. Takut mengecewakan, takut dimarahin, takut menyusahkan orang lain. Karena saya merasa bersalah karena saya belum melakukan bagian saya. Lanjut ya. Nah, langkah berikutnya kita melakukan evaluasi. Aku tahu Engkau tidak membutuhkan karya-karya kami. Hanya kasih yang Engkau tuntut. Jadi dari keseluruhan cerita ini kita bisa menangkap beberapa poin tadi ya. Pertama, kita bersyukur. Kedua, kita berdoa. Ketiga, kita mengevaluasi. Sebelum mengevaluasi, kita menggali ada permasalahan apa. Dan kemudian kita evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Ternyata di sini Suster Faustina juga memberikan satu konfirmasi bahwa Engkau tidak membutuhkan karya-karya kami. Jadi apa yang kita lakukan, pelayanan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, sebetulnya bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan tuntut adalah kasih. Kita melakukan segala hal itu dengan dasar kasih. Ya, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Lanjut. Hanya kasih yang Kau tuntut. Contoh ya, kita contoh. Sorry, saya banyak kasih contoh tentang suami istri.
Karena banyak teman-teman yang sharing, yang bercerita permasalahannya di dalam keluarga mereka. Dan banyak juga cerita tentang perselingkuhan. Jadi itulah banyak cerita sharing yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini juga sama. Suami istri ya. Suaminya awalnya biasa-biasa saja. Akhirnya dia mampu, dia kaya, akhirnya dia memakai kekayaannya untuk menunjukkan kehebatannya, untuk menunjukkan kebisaannya, dan melakukan perselingkuhan. Istrinya tahu. Istrinya marah ya. Dan langkah-langkah yang dia mau lakukan apa? Cerai. Itu yang paling yang paling cepat ada di otak dia. Atau sama dia mau dilaporin, ya, mau dilaporin. Pernah ada satu cerita, suami istri juga, bukan cerita ini ya, tapi suami istri terjadi hubungan yang kurang baik, terus nggak tahu gimana ceritanya, si istri itu bisa pergi dan tinggal di rumah laki-laki lain. Ini yang cerita ngaco nih istrinya ya. Suaminya tahu, suaminya gerebek rumah tersebut. Dan memang di situ ada istrinya tinggal sama laki-laki itu. Waktu digerebek sama polisi juga. Si suami yang lapor ini katakan bahwa itu istri saya. Istrinya bilang enggak. Saya udah bukan istrinya dia. Polisi juga bingung kan, tapi dia nggak kehilangan akal. Dia bilang minta KTP. Nah dari KTP kelihatan yang mana suaminya, yang mana bukan suaminya. Karena di KTP tersebut jelas-jelas alamat mereka masih sama. Jadi alamat si suami yang melaporkan dan alamat si istri yang tinggal di rumah laki-laki lain masih satu alamat. Berarti kan masih suami istri, ya. Itu lain kali saya cerita lagi masalah ini. Tapi saya mau cerita tentang kasus suami istri ini. Jadi di dalam pikiran si istri adalah saya mau cerai. Saya mau lapor, mau membuka aib itu supaya terbukti bahwa mereka bersalah, berdosa. Itu sesaat ya, tapi dia berdoa, dia menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, dan Tuhan sepertinya memberikan suatu pencerahan, sehingga dia sepertinya dibawa ke pengalaman-pengalaman beberapa tahun yang lalu, di mana masa bahagia, di mana masa suami itu sangat sayang, sangat memperhatikan istrinya. Menjaga, melayani, memelihara, bahkan si suami ini juga hormat kepada mertuanya. Nah dari pengalaman tersebut, dia terus melihat juga satu gambaran tentang anak-anak. Kalau saya cerai, bagaimana dengan anak-anak? Nanti anak-anak jadi nggak punya ayah. Nanti di sekolah digosipin bahwa orang tuanya bercerai. Dia dapat lagi satu gambaran tentang janji pernikahan. Ya, pada waktu menerima sakramen pernikahan di gereja, di sana dikatakan dalam untung dan malang, dalam susah dan senang. Itu yang membuat dia menjadi berpikir yang lain. Ya, akhirnya di situ dikatakan juga, diingatkan lagi tentang pesannya daripada Romo pada waktu menerima sakramen pernikahan, bahwa pernikahan itu nggak bakal lancar, ya pasti ada pasang surut, pasti ada gelombang, pasti ada masalah. Seperti kita di atas perahu, di laut, di lautan itu ada gelombang, ada badai, dan perahu ini harus bisa menyesuaikan diri supaya jangan karam, jangan tenggelam, jangan kandas. Ya, akhirnya dia berpikir bahwa saya nggak bisa berpikir hanya dari dasar saya sakit hati, saya marah, saya mau cerai. Dia berpikir dari sisi yang lain. Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni, untuk berbelas kasih, untuk peduli, untuk jangan mementingkan diri sendiri. Karena waktu dia evaluasi, kalau saya cerai, saya kelihatan menang,
saya bisa ninggalin suami saya nggak perlu suami saya mau nunjukin bahwa saya bisa hidup tanpa kamu. Jadi fokusnya masih saya ya. Tapi setelah tenang, setelah berdoa, akhirnya fokusnya dia bukan saya lagi. Dia fokusnya adalah kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan firman-Nya, kata-katanya selalu dikatakan mengasihi, mengampuni, lakukan segala hal dengan dasar kasih. Akhirnya dia berpikir, ya saya biar bagaimanapun harus mengasihi suami saya. Suami saya lagi jatuh. Suami saya lagi jatuh, lagi berdosa. Saya sebagai penolongnya, pendampingnya, harusnya saya bisa mengangkat dia untuk menjadi orang yang tidak berdosa lagi. Dan saya juga berpikir, kalau dia melakukan perselingkuhan dengan perempuan itu, dia juga berpikir sebetulnya si perempuan itu juga jadi korban. Karena kebutuhan ekonomi, karena melihat suaminya banyak uang, maka dia jadi tergoda. Bagaimana hidupnya si perempuan ini nanti? Kalau ternyata sudah bosan dengan yang si perempuan ini, dia akan lari ke perempuan-perempuan yang lain. Jadi dalam hal ini, dia enggak menyalahkan si perempuan ini. Dia malah ikut prihatin, ikut merasa kasihan dengan nasibnya si perempuan ini. Dia tetap semuanya dia bergumul dalam doa, ya. Di dalam doa dia ungkapkan semua kesedihannya, kesusahannya. Dan selalu terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Engkau harus mengasihi, engkau harus mengampuni suami kamu. Ampuni suami kamu 70 kali 7 kali. Dampingi suami kamu, kasihani dia, tarik dia supaya tidak menjadi berdosa lagi. Dan itu terus menerus dia dengar, ya, terngiang-ngiang. Akhirnya dia mengambil satu sikap. Dia panggil perempuan itu. Dia panggil perempuan itu, dia katakan, ya, dari hati ke hati, ya. Saya bilang sih ini perempuan luar biasa, ya. Tapi dia panggil perempuan itu, terus dia katakan bahwa saya justru kasihan sama kamu. Kamu tuh juga korban. Walaupun dia tahu bahwa suaminya itu tergoda oleh si perempuan ini, ya. Tapi dia baik, dia bicara dengan sangat baik, dia bilang, kamu tuh korban. Kalau kamu jalan sama suami saya, kalau kamu sampai menikah sama suami saya, kalau kamu tahu suami saya model seperti itu, suatu hari kamu juga akan ditinggalin sama dia. Kamu juga korban jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan juga bahwa kamu jangan merasa bahwa kalau kamu bisa dapat suami saya, kamu menang. Belum tentu. Belum tentu yang mendapatkan itu akan menjadi pemenang. Sebaliknya, saya yang kehilangan, belum tentu saya yang kalah. Tapi kehidupan itu ya seperti itu. Ada godaan, ada orang melihat bahwa di luar itu jauh lebih bagus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang saya alami, suatu hari kamu juga akan alami. Jadi lebih baik sebelum kamu nanti hidup kamu sia-sia, hidup kamu rusak, lebih baik kamu jangan cari suami saya lagi. Saya ampuni kamu, saya maafkan kamu, bahkan saya kasihan sama kamu. Dalam suatu proses itu ternyata dengan belas kasih, dengan mengasihi, dengan mengampuni, dengan kuasa dari Tuhan, karena dia sudah berdoa dulu, ternyata percakapan itu membawa hasil di mana si perempuan itu akhirnya menjadi sadar bahwa dia salah. Setelah beres dengan perempuan itu, barulah dia ngomong sama suaminya. Karena suaminya juga tahu. Perempuan itu cerita sama suaminya bahwa istri kamu datang cari saya. Wah, dia udah bayangin. Istrinya pasti marah-marah, istrinya pasti mungkin malah mukul si perempuan itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata perempuan itu bilang, saya salah, saya goda kamu. Dan suaminya akhirnya juga minta maaf, minta ampun sama istrinya karena dia akhirnya sadar bahwa dia melakukan kesalahan.
Itu satu proses di mana kasih itu luar biasa kekuatannya. Ya. Kalau kita dengar biasa-biasa orang ribut, kan ribut dulu. Ungkapin dulu semua kekesalannya, kemarahannya ya. Tapi akhirnya mereka saling mengasihi, mereka saling menyakiti. Tapi perempuan ini begitu hebat, dia berdoa pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia cari Tuhan dan Tuhan memberikan satu flashback cerita-cerita masa lalunya dan akhirnya dia ingat akan janjinya dia di sakramen pernikahan. Dan dia minta rahmat dari Tuhan supaya diberi kasih sehingga dia mampu berkata kepada perempuan itu dan kepada suaminya dengan dasar kasih. Ada pengorbanan? Ada. Pasti. Karena kalau kita mengasihi, kita berkorban. Kita memberi, kita berkorban. Dan kasih yang benar-benar mengasihi adalah kasih yang kita merasakan pengorbanan. Ada yang kehilangan, ada yang ya sakit ya dalam tanda kutip. Tapi itulah kasih yang sejati. Lanjut ya. Dikatakan oleh Suster Faustina, malam ini ketika mendengar madah selamat malam kepada Kepala Kudus Yesusku, tiba-tiba rohku melesat ke pangkuan Allah. Apa yang sungguh berarti bagi Allah? Kasih. Kasih dan sekali lagi kasih. Jadi kembali lagi diingatkan, kita semua diingatkan, mari kita lakukan apapun dengan dasar kasih. Karena di sini dikatakan yang sungguh berarti untuk Allah adalah kasih. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, berbagi, bermurah hati, tapi bukan dasarnya kasih, maka mari dari sekarang kita berpikir dasarnya kasih. Apapun yang mau kita lakukan dengan dasar kasih. Bahkan dalam menegur pun, kalau dasarnya kasih, tetap hasilnya pasti lebih baik. Lanjut ya. Dikatakan lebih lanjut, berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat. Karena disinilah letak keagungannya. Ini menjadi satu masukan juga buat kita semua ya. Berbahagialah jiwa yang mengetahui bagaimana mengasihi tanpa syarat. Sering kita ya mengasihi, memberi, memperhatikan, peduli tapi dengan syarat. Saya mengasihi dia karena dia baik sama saya. Saya mengasihi dia karena dia saudara saya. Saya mengasihi dia karena dia pernah menolong saya. Jadi ada syaratnya dalam tanda kutip. Nah, kita mari belajar dengan melaksanakan kasih yang tanpa syarat. Karena disinilah letak keagungannya. Keagungannya terletak pada perbuatan kasih yang tanpa syarat. Tentang kasih yang tanpa syarat, ini ada contoh ya. Misalnya seorang ibu yang sedang mengandung. Dia nggak tahu bagaimana nanti anaknya. Apakah berbakti, apakah menolong dia, apakah jadi kebanggaan orang tua, atau bahkan mungkin menyusahkan orang tua. Si ibu nggak tahu bagaimana anaknya nanti ya. Tapi apa yang dilakukan adalah dia mengasihi bayi tersebut, kandungan tersebut tanpa syarat. Dia berusaha makan makanan yang bergizi walaupun mungkin dia nggak suka. Mungkin sampai muntah-muntah, tapi dia makan lagi, dia coba makan lagi supaya bayinya sehat. Atau dia melakukan apapun, berkorban apapun, yang penting asal bayinya sehat, anaknya sehat. Itu kasih yang tanpa syarat. Ya. Bisa juga cerita satu hal lain, kita belajar dari Santo Maximilian Kolbe. Ya. Maximilian Kolbe ini adalah seorang Romo, seorang pastor yang waktu zaman Nazi ya menguasai Polandia, dia termasuk yang ditangkap dan masuk ke camp Jerman ya, ke Auschwitz di sana di Polandia.
hukumannya, penderitaannya, segala macam permasalahan ada di sana ya. Orang-orang itu disiksa. Orang Jerman itu mau tahu kalau orang nggak dikasih makan itu berapa hari dia bisa bertahan. Jadi sama dia ada kelompok orang yang sengaja tidak dikasih makan untuk tahu dia bisa bertahan berapa hari. Ya, ada juga yang sengaja dinaikin ke pesawat, dibiarin meledak dan dia mau hitung juga dalam hitungan berapa detik, berapa lama orang itu masih bisa hidup. Juga banyak eksperimen-eksperimen, pokoknya luar biasa jahat. Ya. Nah, pernah satu kali ada yang melarikan diri. Padahal di sana ya, waktu saya ke sana itu pagarnya aja 2 lapis. Terus ada pagar kawat berduri. Di tengah-tengah hutan, nggak bisa lari ke sana ke sini ya. Tapi ternyata ada aja yang bisa melarikan diri. Nah, pernah satu kali ada yang melarikan diri. Nah, tentara Jermannya marah sekali, maka dia bilang 10 orang dia mau tangkap, dia mau hukum, mau dihukum mati untuk membuat orang-orang itu jerak. Jangan lagi ada yang melarikan diri. Karena kalau melarikan diri mungkin dianya selamat. Tapi ada 10 orang di dalam camp itu yang akan dibunuh untuk mengganti orang yang lari tersebut. Nah, dipilihlah sama si tentara Jerman 10 orang. Ternyata ada satu bapak yang juga kepilih, yaitu pilihannya acak. Asal sebut nama aja. Nah, ada satu bapak, ternyata dia termasuk yang dipilih yang akan dijatuhi hukuman mati. Nah, si bapak ini menangis ya, memohon supaya jangan dia dibunuh. Karena dia masih punya istri, dia masih punya anak kecil yang ada di camp itu juga, ikut ditangkap juga. Karena mendengar kesedihan, keluhan dari si bapak ini, maka Romo Maximilianus Kolbe ini dia bilang, oke, saya aja yang gantiin dia. Dia nggak kenal si bapak itu siapa, dia juga nggak tahu bapak itu benar apa nggak benar ya, tapi dalam hal ini Maximilianus Kolbe bilang saya aja yang dihukum untuk menggantikan dia. Ini yang disebut kasih tanpa syarat. Dia mengasihi si bapak itu sehingga dia rela berkorban, hilang nyawanya untuk membela si bapak itu. Buat tentara Jerman oke aja, yang penting dia pilih 10 orang. Jadi Maximilianus Kolbe ini termasuk dari antara 10 orang yang dihukum gara-gara ada satu yang melarikan diri. Dan dia memang akhirnya dihukum, dia meninggal dan dia diangkat menjadi santo ya, Santo Maximilianus Kolbe. Itu sedikit cerita kasih yang tanpa syarat. Benar-benar mengasihi, berkorban, kehilangan, mengalami penderitaan. Itu renungan hari ini. Jadi mari kita mulai hari ini melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Karena itu yang menyenangkan Tuhan. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu pada hari ini. Kembali Engkau ingatkan kami bahwa hal yang menyenangkan Engkau adalah kasih. Kasih dan sekali lagi kasih. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa mengasihi. Engkau curahkan rahmat-Mu, rahmat kasih-Mu kepada kami, sehingga kami juga dimampukan untuk bisa mengasihi sesama. Bukan hanya sekedar kasih, tapi mampukan kami juga Tuhan untuk bisa mengasihi tanpa syarat. Doakan kami Bunda Maria, anak-anak-Mu yang tetap berjuang untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kasih yang tanpa syarat. Suster Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Aku ingin agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi